Bab 305. Adapun pembicara, sepertinya dia berusia awal 30-an. Ini bukan generasi kedua kaya yang biasa Anda lihat, melainkan pengikut gangster tertentu. Dilihat dari perkataan dan perbuatannya, dia cukup familiar dengan tempat ini, dan dia sering makan di sini, dan orang-orang ini semua diundang olehnya. Orang seperti ini sangat menyelamatkan mukanya. Jadi, mendengar keluhan Ren Yuro yang bernada rendah sekarang, dia langsung terlihat tidak senang, memandangnya dengan pandangan miring, dan berteriak, "Apa yang baru saja kamu katakan, apakah kamu punya nyali untuk mengatakannya lagi? Anda, istri yang mengintimidasi. Ini adalah sesuatu yang Ye Tianzong benar-benar tidak bisa toleransi." Meskipun itu hanya sebuah pertanyaan, itu sangat keras di telinganya. Ia hendak membalasnya saat itu juga, namun Ren Yuro menganggap orang-orang ini bertato, jadi mereka tidak mudah terprovokasi. Terlebih lagi ia diundang oleh Tuan Lin untuk datang ke sini sebagai tamu, sehingga tidak cocok untuk konflik dan konflik. Lagi pula, masih banyak tamu di tempat kejadian, jadi kurang cocok untuk publisitas. Lupakan. Hidangan ini baik-baik saja jika kamu tidak memakannya. Ayo kita lakukan lagi. Tidak perlu membuat masalah. Ren Yuro menghibur Ye Tianzong dengan sikap menenangkan. Dan suasana hati Ye Tianzong juga berangsur-angsur mereda, mengingat wajah istrinya, dia tidak berencana melakukan apapun di sini. Tapi siapa yang tahu? Orang ini sangat buta. Dengan mencemooh orang lain, dan harga dirinya begitu kuat. Segera bergegas, lalu memarahi, lalu memuntahkan seteguk air liur ke dalam panci panas yang dimakan Ye Tianzong dan keduanya. Oh sial, beraninya kamu membenciku. Apakah kamu ingin memesan yang lain? Persetan, Paman, jika kamu tidak mau memakannya, jangan makan sama sekali. Rumput. Orang ini sangat sombong. Suaranya nyaring, dan setelah beberapa kali teguran, langsung terdengar tepuk tangan dari belakang. Saudara Chong perkasa. Saudara Bak mendominasi. Untuk menghadapi anjing buta semacam ini, Anda harus menggunakan metode ini. Menjijikkan mereka sampai mati. Hahaha. Para remaja putra dan putri ini bersorak dengan berbagai cara. Para tamu yang masih makan dan minum mengalihkan perhatiannya ke tempat ini. Jelas, mereka semua menganut gagasan orang-orang yang makan melon, dan ingin melihat bagaimana tanggapan Ye Tianzong dan keduanya. Tuan ini, kamu terlalu berlebihan. Ren Yuro bangkit dan berdiri, memandang pria bernama Saudara Chong, dan berkata dengan genit, "Kamu berbicara dan meludah tanpa pandang bulu. Kami tidak peduli dengan makanan kami. Sebaliknya, kamu datang dan meludah ke dalam panci panas kami. Apa yang terjadi? Bumi yang kamu punya. Apakah kamu tidak masuk akal? Apakah aku memerlukan alasan? Tinjuku disebut kebenaran." Tanpa diduga, Ren Yuro berani menantang Saudara Chong. Berdebat dengan keras. Hal ini membuat Ye Tianzong sangat puas. Hanya, sebelum dia selesai berbicara, Saudara Chong segera memamerkan giginya, dan hendak memukulnya dengan tinjunya, dan meraung dengan marah, "Aku akan membunuhmu, jalang." Ah! Tinjunya tidak mencapai wajah Ren Yuro. Segera, tangan lainnya terulur, meraihnya dan menusuknya ke bawah. Telapak tangan langsung ditekan ke dalam panci panas. Suhu yang sangat tinggi membuat Dekong sangat kesakitan hingga dia menyeringai dan berteriak keras. "Saudara Dekong, sial, anakmu sedang mencari kematian, kan? Saya akan membunuhmu." Melihat para remaja putra dan putri yang masih makan, minum dan menonton pertunjukan langsung menjadi geram, dan di tengah gemuruh, mereka ingin datang membawa botol wine dan sejenisnya untuk membantu. "Berhenti!" Teriakan keras terdengar dari atas. Kemudian, beberapa petugas keamanan bergegas-bergegas untuk melindungi tempat kejadian. Para tamu, dengan nyaman, duduk dan menunggu di tempatnya. Semua orang mencari suaranya. Yang saya lihat hanyalah seorang pria berjas yang tampak halus dan berjalan penuh temperamen, dia memimpin dan bergegas. Staf yang bertanggung jawab untuk memimpin Ye Tianzong dan Ye Tianzong Kaola sebelumnya adalah sekretarisnya. Jelas bahwa pria ini adalah pemilik toko ini dan pewaris tunggal grup Lin, Lin Surong. Nampaknya beliau ramah dan baik hati, terutama perkataan dan perbuatannya yang menampakkan aura keilmuan. Awalnya, menurut ide yang ditetapkan Ye Tianzong, dia ingin menjatuhkan keluarga Lin dan menyerang Ye Zongtian. Ahli waris kaum Chaebol seperti ini semuanya memiliki sedikit bau tembaga di tubuhnya, entah sombong dan mendominasi, atau sombong. Singkatnya, tidak banyak burung yang baik. Tapi melihat penampilan pihak lain sekarang, Ye Tianzong curiga. Tidak penting. Lihat dulu bagaimana pihak lain menanganinya, jika masih sama maka tidak perlu sopan.
Segera, Lin Surong bergegas ke sini bersama sekelompok staf. Meskipun ada penjaga keamanan yang mengelilingi para pemuda dan pemudi itu, tidak ada yang berani melakukan kesalahan. Tetapi, dari awal sampai akhir, Ye Tianzong memegang erat tangan saudara Chong, dan dia tidak bisa bergerak. Apalagi hotpot di bawahnya masih menyala dan terpanggang selama 10 detik. Tangan ini pasti tidak ada gunanya. Apakah ada gejala sisa, apakah akan mempengaruhi fungsi tubuh lainnya, itu di luar pertimbangan Ye Tianzong. Mengenai apa yang dia lakukan, Ren Yurou merasa sangat lega. Jika sebelumnya, dia pasti akan menghalangi pihak lain, tidak perlu melakukan itu. Namun, orang ini keterlaluan dan harus diberi pelajaran. Hanya, tampaknya agak kejam melakukan hal itu. Saudara Chong, Nona Ren, apa yang terjadi? Bicaralah pelan-pelan jika ada yang ingin kamu katakan, dan perdamaian adalah hal yang paling penting. Kalau tidak, biarkan pria ini melepaskan orangnya dulu. Lin Surong datang. Dia adalah pewaris tunggal grup Lin dan kepala dari 5 Chaebol. Identitas dan statusnya tidak boleh diremehkan. Sekarang, dia benar-benar memanggil orang ini saudara Chong dengan hormat. Tidak perlu terlalu rendah hati meskipun Anda sedang membuka pintu untuk bisnis, bukan? Ye Tianzong terkejut. Dan Ren Yurou juga merasa sangat malu. Setelah berpikir sejenak, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak apa-apa untuk melepaskannya, tapi Tuan Lin, kami memerlukan penjelasan yang masuk akal untuk masalah ini. Dia, kuda lumpur rumput. Aku akan membunuhmu. Bunuh kamu. Saudara Chong masih berjuang, dan pada saat yang sama dia masih berteriak. Dan yang paling dibenci Ye Tianzong adalah orang yang suka bicara omong kosong. Saat itu, dia sangat marah, meraih tangannya, merentangkannya di depannya, dan segera diseret ke arahnya. Dalam tampilan penuh. Kali ini Ye Tianzong melakukan gerakan yang menakjubkan. Dia secara tidak sadar ingin memasukkan kepalanya ke dalam panci panas. Bukankah ini tentang membunuh orang? Ya Tuhan, dari mana asal-usul pria kejam ini? Kelihatannya lembut, tapi aku tidak menyangka itu begitu kejam bahkan saudara Chong berani memprovokasi dia. Sebenarnya, ketika kami melihat saudara Chong makan di sini, kami ragu apakah akan pergi, dan kami berusaha menghindarinya sebisa mungkin. Dan pemuda ini, bukannya takut, malah berani menantangnya. Ini benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Orang-orang yang makan di sekitar berbicara dengan suara pelan. Tapi Ye Tianzong yang mendengarnya terkejut, bukan karena dia takut pada saudara Chong. Tapi saya tidak melihatnya, saudara Chong sepertinya punya latar belakang tertentu. Di kota Lincheng, selain Chaebol dan 4 kekuatan utama, Lin Surong dengan hormat akan menjilat si Chong dan tidak berani menyinggung perasaan dengan mudah. Pria ini, Lin Surong sedang terburu-buru. Sambil berteriak, dia masih mendesak Ren Yurou. Dan Ren Yurou hanya ingin saudara Chong mendapat pelajaran, tapi tidak pernah berpikir untuk membunuh orang. Ini tidak jauh di dalam hutan. Bukan berarti mereka tidak peduli dengan wilayahnya. Ini adalah tanah supremasi hukum. Tianzong, jangan terlalu bersemangat. Biarkan orang pergi dulu. Saya yakin Lin akan selalu menegakkan keadilan. Dia memandang Ye Tianzong. Ye Tianzong sangat marah sekarang, dan sangat ingin membunuhnya. Namun bujukan istri saya harus diikuti. Namun, jangan terburu-buru. Sebaliknya, dia menurunkan alisnya, memandang ke arah saudara Chong yang seluruh tubuhnya gemetar, dan bahkan mengencingi celananya, dan bertanya, apakah kamu masih hebat? Tidak, aku tidak berani. Aku salah. Saudaraku, aku benar-benar salah. Akui pengecut. Tunggu sampai Anda berbalik dan memberinya pelajaran. Pergilah. Ye Tianzong meraung, mendorong lawannya menjauh, dan kemudian berguling-guling di tanah. Saudara Chong, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Yang lain segera pergi membantu. Setelah Lin Surong melihat ini, dia segera memerintahkan, cepat, kirim saudara Chong ke rumah sakit. Wah, kamu baik sekali. Tunggu aku. Jika aku tidak membunuhmu, aku akan dibesarkan olehmu. Terbantu. Saudara Chong mengutuk beberapa kata dengan kejam, dan ketika dia melihat Ye Tianzong memberi isyarat dan hendak memukul seseorang lagi, dia melarikan diri dengan cepat. Berjalan ke pintu, dia berteriak keras, Bos Lin, Anda harus memberi saya penjelasan tentang masalah ini, jika tidak, saya tidak akan melepaskan anak ini, termasuk Anda. Berjalan. Lalu, lari. Setiap orang. Itu hanya sebuah episode. Itu adalah kesalahpahaman. Ayo, kita lanjutkan makan dan minum. Akulah masternya.
Untuk semua orang yang ada di sini hari ini, aku akan membayar semua makanan dan minumannya. Lin Surong berkeringat banyak. Jelas sekali tidak panas, tapi takut oleh saudara Chong. Hal ini membuat Ye Tianzong bertanya-tanya, apakah pria itu begitu menakutkan? Kenapa melihatnya satu persatu seperti melihat hantu? Tentu. Dia berdiri diam dan mengamati perubahannya. Mendengar. Banyak tamu yang tidak banyak bicara, orang yang menyinggung saudara Chong bukanlah dirinya sendiri. Intinya karena episode kecil ini, semua konsumsi malam ini bisa dikecualikan, jadi akibatnya tidak serius. Dari sudut pandang ini, harus dikatakan bahwa Lin Surong ini tahu cara berbisnis, dan kalimat sederhana dapat menyelesaikan krisis. Namun, dia kembali menatap sekretaris itu. Meski dia tidak mengatakannya dengan jelas, dia pasti menyalahkan pihak lain dan memintanya untuk membawanya ke kamar pribadi, namun kini dia membawanya ke lobi hingga menimbulkan konflik. Selain itu, kebetulan itu terjadi di tempat saudara Chong dan yang lainnya berada, dan dia tidak tahu bagaimana mengakhiri akibat yang ditimbulkan. Sekretarisnya, sebaliknya, merasa malu, menundukkan kepalanya, dan menggumamkan sesuatu seperti maaf. Beberapa saat berlalu. Bos Lin, kalau tidak, aku akan mengundang mereka ke kamar pribadi dulu. Sekretaris mencoba memperbaikinya. Tapi Lin Surong melambaikan tangannya dan berkata sambil menghela nafas, apa gunanya pergi ke kamar pribadi sekarang? Pergilah dan lakukan pekerjaanmu, dan saya akan berbicara dengan Mes Ren dan yang lainnya. Meskipun Lin Surong sangat marah karena membuat lubang sebesar itu untuknya. Namun, sikapnya cukup ramah, dan dia tidak langsung marah. Setelah mengusir sekretaris, dia secara khusus mengundang Ye Tianzong untuk duduk. Dengan sikap seperti itu, dia bisa melakukan hal-hal besar. Bab 306. Kemurahan hati dan harmoni yang ditunjukkan oleh Lin Surong sedikit menenangkan kemarahan Ye Tianzong sebelumnya. Di bawah kenyamanan Ren Yurou, mereka bertiga duduk di waktu yang bersamaan. Suasana di tempat kejadian langsung mereda. Para tamu, Anda harus makan dan minum, dan Anda tidak tergerak oleh perilaku saudara Chong dan yang lainnya. Ren Yurou, sebaliknya, masih sedikit khawatir, saudara Chong tampaknya memiliki banyak latar belakang, dan dia tidak tahu masalah apa yang ditimbulkan Ye Tianzong kali ini. Duduk. Datang. Kalian berdua. Ayo kita minum dulu. Lin Surong relatif tenang. Meskipun masalah saudara Chong menyebabkan dia sangat terpukul. Sekarang dikatakan bahwa mereka akan membalutnya, tetapi tidak ada yang tahu apakah ini akan menyelamatkan tentara, atau ada konspirasi lain yang terjadi di balik layar. Tetapi, dia masih tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia tetap terlihat tenang sambil memegang wine dan mengisi gelas mereka bertiga. Dia mengangkat gelasnya dan memandang mereka berdua. Ren Yurou masih sedikit canggung, tetapi dari sudut pandang Ye Tianzong, dia tidak ingin memukul wajah tersenyum itu. Sekarang semua orang telah mengambil inisiatif, saya tidak punya alasan untuk menolak, saya mengambil gelas anggur, dan setelah meminumnya, saya meminum semuanya dalam satu tegukan. Nona Ren, Tuan Ye. Apa yang terjadi barusan sangat menyinggung, mohon maafkan saya. Kalau begitu, aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku, jadi sekarang, kita bisa bicara baik-baik. Tunggu sebentar. Seperti yang dikatakan Lin Surong, dia mengeluarkan dokumen dari belakangnya, dan sebelum dia dapat membukanya, Ye Tianzong tiba-tiba bertanya, Tuan Lin, bagaimanapun, pekerjaan Anda sudah selesai. Dan kami berdua datang ke sini khusus untuk makan dan diskusi. Kita punya banyak waktu sebelum negosiasi, saya dan istri sedikit penasaran, siapa saudara serangga ini, sepertinya bukan hanya Anda, tetapi juga tamu-tamu lain di sekitar yang takut padanya. Tianzong, ini benar-benar pot yang tidak bisa dibuka. Ren Yurou segera menyentuh Ye Tianzong, mencoba menghentikannya. Dan Lin Surong juga merasa malu. Melihat suami dan istri itu bersaing, dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, tidak masalah jika kamu membicarakannya. Sepertinya Tuan Ye adalah orang yang temperamental orangnya. Sedangkan bagi saya sangat peka terhadapnya. Saya juga telah mendengar bahwa apa yang terjadi hari ini, saya mengetahui sebab dan akibat secara umum. Secara objektif, masalah ini memang kesalahan saudara Chong. Bos Lin, aku telah merepotkanmu. Ren Yurou tidak berdaya. Dia tahu betul bahwa akan sangat sulit baginya untuk menghentikan apa yang akan dilakukan Ye Tianzong. Bahkan, dia juga ingin mengetahui identitas saudara Chong. Lagi pula, sekarang setelah keluhan telah diselesaikan, hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat memenangkan semua pertempuran. Bos Lin, beritahu aku.
identitas saudara Chong, dan menurutku, dia tampaknya memiliki hubungan yang baik denganmu. Tidak. Lin Surong melambaikan tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata sambil menghela nafas, saudara Chong, yang bernama asli Gu Dekuan, bukan dari kota Lincheng kami, tetapi dari Longcheng, ibu kota provinsi. Di Longcheng, ada ikan campur dan naga. Kekuatan Fang sudah mengakar, tetapi, Tianjimen, di belakang saudara Chong adalah yang paling kuat di antara mereka, dan semua kekuatan harus menyerah, dan 5 caibol besar di kota Lincheng kita hanyalah sepotong pasir di mata mereka. Jangan menganggapnya serius. Dia termasuk tipe sekretaris rahasia di Tianjimen. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan nyata, dia dapat bersandar pada pemilik pintu dan mendengarkan angin. Dia setara dengan orang terkenal. Oleh karena itu, selama dia mengucapkan beberapa patah kata, banyak orang mungkin menderita. Banyak orang tidak berani memprovokasi masalah hitam putih. Dia biasanya suka datang ke tempatku untuk makan, dan begitu dia datang dan pergi, dia saling mengenal. Dia dan aku memanggil satu sama lain sebagai saudara, dan aku tidak berani mengabaikannya. Terlebih lagi, dia tidak pernah suka duduk di kamar pribadi, dan dia bersedia makan dan minum bersama sekelompok temannya di lobi. Dulu banyak tamu. Saya mengerti. Ye Tianzong menyela, mengatur pikirannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sederhananya, saudara Chong ini sebenarnya adalah bidak, tetapi dia hanya berpura-pura menjadi harimau. Pantas saja tidak ada seorang pun di Lincheng yang berani menyinggung perasaannya. Ternyata dia berasal dari ibu kota provinsi. Ya, tentang ibu kota provinsi ini, sebenarnya saya tidak tahu banyak tentangnya. Namun, saya hanya tahu tentang Serikat Caebol. Saya tidak tahu tentang Sekte Tianji, tapi saya ingin untuk bertanya kepada Tuan Lin, Serikat Caebol dan Sekte Tianji mana yang lebih kuat. Ini adalah godaan. Ye Tianzong tahu. Hubungan antara 5 Caebol besar dan Guild Caebol saling terkait erat. Selain itu, keluarga Lin termasuk dalam garis keturunan langsung dari Guild Caebol. Inilah mengapa Ye Tianzong takut pada pihak lain, jadi dia ingin mendengar pendapatnya. Tanpa diduga, Tuan Ye juga tertarik dengan Guild Caebol. Sebelum Lin Surong selesai berbicara, Ren Yurou di samping buru-buru membela diri dan berkata, Bos Lin, Anda salah paham. Tianzong hanyalah seorang pemalas. Dia biasanya memasak makanan di rumah dan menemui pasien. Tapi bisnis seperti ini penting, saya tidak tahu. Bahkan Serikat Caebol biasanya disebutkan oleh saya, Anda tahu, jika Anda bisa mengatakannya, Anda bisa mengatakannya, jika Anda tidak bisa, biarkan saja. Ren Yurou merasa ngeri. Dia tidak menyangka Ye Tianzong tahu tentang Guild Caebol. Aku baru mendengarnya sedikit, tapi sikap yang dia tunjukkan sekarang sepertinya sedang memikirkan sesuatu di perutnya. Tetapi, Ye Tianzong selalu menunjukkan dirinya bodoh, dan mengajukan pertanyaan ini secara tiba-tiba pasti akan menimbulkan kecurigaan. Dia mengerti sekarang. Bagaimanapun, saya tidak akan pernah mengganggu Ye Tianzong di masa depan. Dia tampaknya adalah orang yang melakukan hal-hal besar. Sebagai seorang istri, saya harus menghilangkan hambatan untuknya. Bahkan penjelasan saat ini bisa meringankan dugaan Tuan Lin. Sungguh. Setelah mendengar penjelasan Ren Yurou, alis serius Lin Surong perlahan mengendur, dan dia merenung sejenak sebelum berkata, persekutuan Caebol ini terutama bergerak dalam operasi bisnis, dengan fokus pada hubungan ekonomi. Dan Tianjimen, itu ada di pasukan bawah tanah, yang memiliki hak super tinggi untuk berbicara, dan mengendalikan 3 sekte dan 9 aliran. Dikatakan bahwa mereka juga didistribusikan di kota Lincheng kita. Tampaknya 4 organisasi di Lincheng semuanya milik mereka, jadi saudara Chong setara dengan Lincheng. Dia berjalan ke samping, biasanya ketika saya melihatnya, saya harus tetap low profile, karena Lin Group saya juga anggota dari Caebol Guild, tetapi mereka berdua berada di Longcheng dan memiliki aliansi satu sama lain, jadi kami harus hati-hati. Jadi begitu. Kedua kekuatan tersebut sama-sama mendominasi. Untuk membuat perjanjian satu sama lain, tidak boleh ada campur tangan. Tampaknya bahkan Ye Zongtian harus memberi jalan pada pintu rahasia ini. Jika saya dapat menggunakan orang-orang dari Tianjimen untuk saya, ditambah dengan pengekangan grup Zongheng, saya khawatir Ye Zongtian akan berada dalam dilema. Tapi sekarang, dengan ditariknya antek-antek Ye Zongtian, hanya 5 Caebol terakhir yang tersisa. Lin, sekarang Anda mengetahui identitas saudara Chong. Dari sudut pandang itu, mungkin tidak ada gunanya membunuhnya secara sembarangan. Oleh karena itu, menangkan yang utama. Tentu saja, sebelum menang, Anda harus mengalahkan dan mengalahkan terlebih dahulu. Oke,
Jangan bicara tentang saudara Chong. Dia hanya suka minum. Terkadang setelah minum, dia suka melakukan hal-hal bodoh. Setelah dia bangun, aku akan meminta maaf secara langsung. Jangan khawatir, dia tidak akan merepotkan kalian berdua lagi. Lagi pula, Guild Chaebol ada di Lin Cheng, dan masih harus bergantung pada keluarga Lin saya, dan Anda adalah mitra bisnis masa depan saya, jadi saya harus melayani kedua belah pihak. Tidak melihatnya, Lin Surong ini juga akan melakukan hal-hal yang benar dan salah. Tentu saja hal ini terlihat dari wajahnya. Mengetahui identitas saudara Chong, setelah itu seseorang harus diutus untuk menyelidiki informasi lain tentang saudara Chong sebelum mengambil keputusan. Awalnya, saya tidak berencana untuk membersihkan keluarga Lin secepat ini, tetapi lebih baik berjemur daripada memilih hari lain. Sekarang saya telah bertemu Lin Surong, saya dapat mencoba lagi. Baiklah Tuan Lin, terima kasih banyak. Lalu apa? Aku tidak membicarakan urusan bisnis, aku memakan milikku, kamu membicarakan urusanmu. Mungkin sesekali sedikit berpendapat. Berbicara tentang ini, Ye Tianzong memandang Ren Yurou dan mengedipkan mata. Dia mengerti. Lihat. Sekarang Ye Tianzong mengerti apa yang dia pikirkan dan menghela nafas lega. Untungnya, hal itu tidak menimbulkan banyak kesalahpahaman, jika tidak, akan sedikit sulit untuk pulih. Itu Nona Ren. Sesuai dengan apa yang kami katakan sebelumnya, ayo, kamu bisa melihatnya. Tuan Lin mendorong dokumen yang baru saja akan diserahkan. Ren Yurou tersenyum dan mengangguk. Ambil file itu dan perhatikan baik-baik. Meskipun Ye Tianzong sengaja berpura-pura sedang makan dan minum, dia meliriknya dari waktu ke waktu. Penglihatannya lumayan, meski teksnya kecil, dia mungkin bisa membacanya dengan jelas. Ternyata, rencana kerjasama keduanya adalah Lin Surong berharap dapat membuka toko berantai, dengan Lin Zhengzong sebagai pusatnya, menyebar ke seluruh kota, bahkan seluruh negeri. Dia tidak lagi puas hanya dengan memesan hidangan, jadi dia berharap untuk membuka prasmanan makanan laut, dan ini bertepatan dengan rencana Ren Yurou untuk membuka restoran. Oleh karena itu, di pihak Lin Surong, dia bertanggung jawab untuk menyediakan bakat dan teknologi, sementara Ren Yurou terus-menerus menyerang pihak lain, saling membantu. Sepertinya tidak ada masalah besar. Ambil apa yang kamu butuhkan. Seseorang ingin membuka toko berantai. Seseorang ingin membuat tokonya lebih besar dan kuat. Itu memang terlihat sangat cocok. Tetapi, ini berbeda dari apa yang Ye Tianzong pelajari sebelumnya. Bukankah itu berarti keluarga Lin menggunakan restoran hotpot ini sebagai radiasi? Mereka tidak ingin membuka toko berantai, tetapi isi dokumen yang diusulkan oleh Lin Surong kini membuat Ye Tianzong bingung. Ren Yurou cukup puas dengan dokumen ini, merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Bos Lin, perjanjian ini sama dengan yang kita sepakati sebelumnya. Setelah restoran hotpot saya dibuka, saya akan melakukan yang terbaik. Sayang, tunggu sebentar. Ye Tianzong menyela, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Bos Lin, sejauh yang saya tahu, bukankah keluarga Lin Anda tidak ingin membuka toko berantai? Mengapa Anda tiba-tiba ingin membukanya lagi? Selain itu, kami restoran hotpot baru saja dibuka. Menurut Anda mengapa kami memiliki kekuatan seperti itu? Bersambung.